Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Yunianti dengan NIM 2102311000022, kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Adam Smith terhadap pemikiran ekonomi sosialis. Aliran klasik dan sosialis. Dalam pandangan ekonomi konvensional, ilmu ekonomi merupakan studi mengenai pemanfaatan asal daya langka atau yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan insan yang tidak terbatas. Ekonomi adalah studi yang membahas bagaimana memakai atau mengalokasikan asal daya ekonomi yang terbatas jumlahnya untuk kebutuhan masyarakat yang nir terbatas. Di sini berarti terjadi kontradiksi antara kebutuhan dan impian insan yang sifatnya air terbatas, menggunakan kapasitas sumber daya yang terbatas. Karena itu, yang sebagai perkara utama pada suatu sistem ekonomi berdasarkan teori ekonomi konvensional merupakan kelangkaan atau impian insan yang nir terbatas. Tidak ada pemahaman tentang ekonomi tanpa kesadaran tentang sejarah masa lalu atau sejarah sendiri sangatlah panjang. Begitu juga dengan pemikiran ekonomi yang ada sangatlah panjang. Sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa tergantung dari doktrin, mazhab atau aliran pandangan ekonomi yang pada gilirannya juga dipengaruhi oleh seperangkat nilai atau bisa disebut dengan set of value yang dianut oleh bangsa tersebut seperti kebiasaan, kepercayaan, ideologi, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi klasik yang sebelumnya, di mana saya menjelaskan tentang pendahuluan ekonomi klasik dan sosialis. Pemikiran klasik yaitu di sini pemikiran tentang ekonomi yang sudah sangat berkembang pada abad ke-17 saat terjadi revolusi pertanian di Eropa. Akan tetapi pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad setelah Adam Smith muncul dalam Peraturan Ekonomi Adam Smith tahun 1729 sampai 1790 tidak disangsikan. Disangsikan lagi merupakan tokoh utama aliran ekonomi yang dikenal sebagai aliran klasik. Aliran atau mazhab yang dikenakan Adam Smith disebut mazhab klasik sebab gagasan ia tulis sebetulnya sudah banyak dibahas dan dibicarakan oleh pakar ekonomi jauh sebelumnya. Misalnya soal paham individualisme. Individualisme tidak banyak berbeda dengan paham hedonisme yang dikembangkan oleh epistemasa Yunani kuno. Begitu juga dengan pendapatnya agar pemerintah melakukan campur tangan, semisal mungkin dalam perekonomian laissez-faire, laissez-passer. Sudah dibicarakan oleh Francis Quespe sebelumnya. Karena gagasan Smith banyak yang sudah klasik oleh musuh bebuyutannya Karl Marx. Aliran yang dikembangkan kembali oleh Smith ini disebut sebagai mazhab klasik. Ekonomi klasik menyatakan bahwa pasar bebas akan mengatur dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan dari pihak apapun. Adam Smith menyebutnya dengan metafora atau bisa disebut dengan tangan tak terlihat yang akan menggerakkan pasar menuju keseimbangan alami mereka tanpa adanya campur tangan dari luar. Ekonomi klasik menekankan pada penerapan harga fleksibel baik dari segi upah ataupun barang. Penekanan lainnya terhadap pada hukum Say, yaitu penawaran menciptakan permintaan sendiri. Artinya produksi agregat yang akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai semua pengeluaran yang dihasilkan. Ada dua teori ekonomi klasik Adam Smith, yaitu teori pembangunan ekonomi. Terdiri dari hukum alam, pembagian kerja, proses pembukaan modal, dan teori selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Ada masalah produksi, masalah distribusi, dan selanjutnya teori pembangunan ekonomi, hukum alam. Ekonomi klasik Adam Smith ini mempercayai doktrin yang menyebutkan terdapat hukum alam pada dahulu kala terkait dengan permasalahan ekonomi dan pembagian kerja. Dalam pembagian pekerjaan ekonomi klasik, Adam Smith menyebutkan hal ini menjadi sebuah awalan dari pertumbuhan ekonomi.
dan proses pemupukan modal. Dalam teori ekonomi klasik, Adam Smith juga menekankan penambahan modal daripada pembagian pekerjaan. Adam Smith mengatakan modal usaha adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun ekonomi. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi terdapat masalah produksi, masalah distribusi, masalah ekonomi. Masalah ekonomi klasik yang pertama adalah masalah produksi suatu produk. Produsen yang atau bisa di dalam hal ini perusahaan harus mengetahui dan memprediksi secara tepat barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen seperti apa dan berapa jumlah yang harus diproduksi supaya tidak berlebih dan kurang di pasar. Masalah distribusi, menangani dan menanggulangi masalah distribusi dan memastikan bahwa distribusi barang sampai ke tangan konsumen bisa aman kualitas, tepat waktu, dan tepat jumlah. Masalah ekonomi, ketika produk sudah sampai pasar, harus mengetahui apakah produk tersebut akan dikonsumsi dengan baik dan sesuai kebutuhan atau malah terbuang sia-sia. Ciri-ciri ekonomi klasik sendiri yaitu perekonomian memiliki sistem bebas berusaha. Selanjutnya, dalam terjadi sistem pemerintah tidak ikut campur tangan. Dan ketiga, penjual dan pembeli secara otomatis membentuk sebuah harga pasar atas barang tersebut. Tokoh-tokoh yang mengumpulkan pendapat tentang teori klasik yaitu Adam Smith, ada Thomas Robert Malthus, ada David Ricardo, ada John Stuart Mill, ada Karl Marx, ada Francis Quarles, ada David Hume, ada Jean Baptiste. Pemikiran ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk perlawanan terhadap tatanan ekonomi kapitalis yang ditunjuk sebagai penyebab gagalnya tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan. Ketika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus bisnis kepada mekanisme pasar yang sedang berkembang, jadi dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memegang peranan penting dalam mengatur roda perekonomian suatu negara. Dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga pengawasan mata rantai ekonomi masyarakat, istilah sosialisme digunakan dalam banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Pembagian kaum ekonomi sosialis. Yang pertama ada kaum sosialis utopis yang bercita-cita membantu kaum miskin dan mendidik manusia hidup pada sebuah orde sosial yang dipimpin oleh orang bijak. Tokoh-tokoh terkenal sosial utopis ini antara lain Comte Henry de Saint-Simon, Carlos Fortes, Robert Owen, dan Louis Blanche. Dan yang kedua yaitu sosialis ilmiah. Ada socialism, yaitu sosialisme negara, menekankan pemeranan pemerintah untuk melaksanakan reformasi sosial. Karl Robertus, Ferdinand Lassalle, dan reverse sosialisme bersifat revolusioner dalam melihat reformasi sosial. Presiden Karl Marx, instrumental revolution socialism, terjadi revolusi kaum buruh yaitu George Steinway. Perkembangan masyarakat sosialis yaitu masyarakat primitif. Produksi merupakan milik bersama dan belum ada pembagian kerja. Masyarakat perbudakan diakibatkan penemuan alat-alat produksi. Pembagian kerja meluas di mana pemilik alat produksi tidak lagi bersamaan, yang tidak memiliki alat produksi bekerja sebagai budak. Dan masyarakat feudal. Kaum budak berhasil memiliki alat produksi sedangkan bekas tiruannya hanya memiliki tanah pertanian sehingga terjadi pertentangan antara petani dan kaum feodal. Masyarakat kapitalis, di mana faktor produksi tidak hanya memiliki oleh golongan tertentu, sehingga muncul pertentangan antara kaum kapitalis dan buruh. 5. Masyarakat sosialis ditandai dengan keberhasilan kaum buruh menyamaratakan kedudukannya dengan kaum kapitalis, sehingga pemilikan faktor produksi bersama. Di mana ada tokoh-tokoh sosialisme, ada Robert Owen, ada Karl Forer, ada Louis Blanche, ada Joseph Proudhon, dan yang terakhir Karl Marx. Ciri-ciri sosialis, ada perencanaan disusun oleh pemerintah pusat, semua alat produksi dikuasai oleh negara, produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat, inisiatif dan hak milik perorangan dibatasi. Kelebihan dan kekurangan sosialis yaitu kelebihan, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam perekonomian. Relatif tidak ada jurang pemisah antar orang kaya dan miskin.
hasil produksi dapat dinikmati secara rata, mudah melakukan pengendalian harga. Sedangkan kekurangan sosialis sendiri yaitu hak milik perorangan sangat dibatasi dan rakyat kurang memiliki pilihan. Potensi dan daya kreasi tidak berkembang. Dan yang terakhir, tidak terdapat kebebasan individu. Di sini terdapat perbandingan dan persamaan antara aliran klasik dan sosialis, di mana dasar filsafat ekonomi mazhab klasik yaitu prinsip utama adalah kepentingan pribadi atau self-interest dan semangat individualisme. Leisure, kepentingan pribadi merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi dan kekuatan untuk mengatur kesejahteraan sendiri. Untuk filsafat ekonomi sosialis sendiri yaitu tatanan ekonomi sosialis berjuang untuk kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mencapai kemakmuran bersama. Karakteristik ekonomi meliputi kepemilikan negara atas properti, kesadaran ekonomi dan disiplin politik. Pada dasarnya, sosialisme dan komunis adalah filosofi yang lebih mengutamakan urusan publik daripada urusan pribadi. Misalnya alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran barang-barang yang menghasilkan uang dalam masyarakat. Dalam aspek nilai ekonomi yang diharapkan yaitu nilai ekonomi klasik. Nilai ekonomi yang diharapkan dalam ekonomi klasik, Smith mengakui bahwa nilai dari segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah nilai tukar dengan komoditas lain yang diukur dengan kuantitas tenaga kerja yang menghasilkan kalimat tersebut. Dengan begitu, tidak ada ukuran dari luar memiliki alasan juga untuk melihat daripada uang sebagai ukuran nilai. Pemikiran ekonomi sosialis. Nilai ekonomi yang diharapkan dalam sistem ekonomi sosialis adalah nilai ekonomi yang dapat mengukurkan rakyatnya dan dilakukan secara merata agar tidak lagi terjadi penindasan ekonomi. Oleh karena itu, hal ini dapat mengakibatkan potensi dan daya kreatif masyarakat sekarat, sehingga kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tidak ada lagi. Instrumen kebijakan yang digunakan. Pemikiran ekonomi klasik mengangkat negara dari barbarisme rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi dengan cara damai, memberikan pajak yang rendah, memberikan pelayanan aspirasi yang adil dan toleran secara lebih rinci dan spesifik. Smith mendukung beberapa hal terkait pemerintahan, yaitu perlunya pendanaan yang cukup untuk misi yang bertugas membela negara, sistem hukum yang bisa melindungi kebebasan hak milik, untuk menjamin perjanjian dan pembayaran utang, kerja publik seperti jalan, kanal, jembatan, pelabuhan, dan proyek infrastruktur, pendidikan umum menyeluruh untuk mengimbangi efek alienasi dan penurunan mental akibat spesialisasi, atau bisa dengan pembagian kerja sistem kapitalisme. Sedangkan pemikiran ekonomi sosialis yaitu keyakinan etis bahwa perekonomian harus diarahkan pada kesejahteraan segenap orang, bukan untuk keuntungan segelintir orang, sehingga sebagian besar alat-alat produksi harus diakui oleh negara. Sosialisme adalah bentuk cita-cita etis tentang masyarakat yang solidar dengan tuntutan penghapusan hak milik pribadi. Segala bentuk barang yang memiliki nilai manfaat banyak untuk kehidupan masyarakat dimiliki dan diatur oleh pemerintah atau dimiliki secara kolektif, kemudian diatur bersama untuk kepentingan bersama. Setiap individu diberikan batasan dalam kegiatan ekonominya. Mereka tidak mengalami kegiatan ekonomi luar negeri. Semua kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri harus sepenuhnya diatur oleh pemerintahan. Sumber ketidakadilan sosial adalah milik pribadi atas alat-alat produksi. Persamaan aliran ekonomi klasik dan ekonomi sosialis. Aspek filsafat ekonomi dapat dilihat dari persamaan ada filsafat ekonomi dan aliran klasik dengan sisi sendiri adalah sama-sama memiliki tujuan, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Aspek nilai ekonomi yang diharapkan bersamaan nilai ekonomi yang diharapkan dari kedua aliran, yaitu aliran klasik dan ekonomi ialah sama-sama mengembangkan ilmu ekonomi, membuat masyarakat makmur, di mana nilai ekonomi yang diharapkan yaitu faktor dan alat kerja yang membuat masyarakat cerdas dan makmur.
Aspek instrumen kebijakan, yaitu persamaan kebijakan yang dianut oleh aliran klasik dan sosialis, ialah sama-sama memiliki tujuan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan, sistem ekonomi yang dirancang oleh para ahli dimaksudkan untuk mengatasi krisis atau masalah. Dengan perkata lain, suatu cara akan bermanfaat pada situasi, kondisi, dan masalah tertentu. Dari berbagai pengalaman masa lalu, terbukti bahwa tidak ada suatu teori ekonomi yang dapat menjadi standar atau obat untuk menjawab semua persoalan ekonomi, teori maupun sistem ekonomi yang harus bersifat nasionalistik, dan tujuannya melindungi negara dan masyarakatnya sendiri, termasuk industri dalam negeri, produksi dalam negeri, dan tenaga kerja. Kebijakan ekonomi yang diambil harus berorientasi pada welfare, kesejahteraan, dan sosial bangsa secara menyeluruh. Sesungguhnya teori ekonomi yang penuh pernah ada di dunia sebenarnya syarat dengan nilai moral yang dianut oleh suatu bangsa. Sekian dari audiovisual tentang artikel penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.